Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahun wahidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa qala Allah ta'ala aidan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita kembali bermuajahah dan melanjutkan kajian sirah. Sudah memasuki bagaimana ayat demi ayat, surat demi surat akan Allah turunkan, dan dengan demikian langsung maupun tidak kita sudah mulai berinteraksi bagaimana Al-Quran itu bisa menghidupkan hati. Quran tidak mungkin bisa menghidupkan seseorang kecuali hatinya yang hidup. Sebagaimana surat Yasin ya, bahwa Quran hanya bisa menghidupkan orang yang mangkana hayyan, bukan hidup secara jasmani, tapi hidup secara rohani. Sebab ketika jasmaninya hidup tapi hatinya mati alias buta, Al-Quran tetap akan sulit masuk. Jadi syarat utama untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah hatinya hidup. Hati yang hidup itu artinya hati yang terbebas dari kibir, dari sombong, dari malu, dari malas. Tiga penyakit ini diantara begitu banyak penyakit yang bisa membuat orang hatinya mati. Bagaimanapun ketika seseorang malas, malu, atau bahkan kibir mendekati Quran, lalu sama sekali tidak mencoba berinteraksi, dia sudah melakukan pemboikotan terhadap Al-Quran. Jadi sholat saja nggak cukup. Sholat itu bagian dari konten Quran. Fa'budu lillah. Gitu. Maka kalau ketika orang sholat tapi enggan berinteraksi, kata Roma Irama, terlalu. Jadi harusnya senanglah dengan interaksi Quran. Satu demi satu. Ayat demi ayat. Sudah selesai kita baca tilawahnya, kita tadaburi. Apa makna ayat ini? Bagaimana ayat lain korelasinya? Sebab Al-Quran nggak bisa dipisah. Satu surat atau satu ayat pasti berkaitan dengan surat atau ayat yang lain. Sebab ketika dia mengambil surat itu atau ayat itu lalu abai pada ayat yang lain, boleh jadi konklusi kesimpulannya keliru kalau tidak melihat ayat lain. Contoh ya, seseorang misalnya ditekan oleh satu kondisi, katakanlah oleh orang tuanya misalnya, tiba-tiba dia orang tua, katakanlah orang tuanya ingkar, kafir, banyak kasusnya nanti ya. Lalu tidak melihat ayat lain, maka boleh orang tuamu dibunuh. Misalnya gitu. Padahal ada ayat lain. Misalnya Luqman ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika orang tuamu memaksamu musyrik. Ini kasusnya orang tua ya. Jika orang tuamu memaksamu musyrik, ya jangan diikuti, fala tuti'huma, enggak usah diikuti omongannya. Tapi wasahibhuma, tapi tetap gauli dengan baik ya.
Tapi kalau dia kafir, nah itu jelas tidak. Ketika ayat ini tidak dilihat, maka dia akan mengambil ayat lain bahwa yang kafir itu harus dibunuh langsung. Tanpa melihat sebab, itu bahaya sekali. Karena itulah kembali yang tadi bahwa dengan interaksi bersama Quran secara intensif, insya Allah pengembangan wawasan lebih luas. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya kutip juga pandangan Ibnu Khaldun tentang taklim Quran. Inna ta'limal Quran syiarun min sya'airid dunya, min sya'airid din. Pengkajian atau taklim Quran itu satu dari sekian banyak syiar agama. Jadi yang kita lakukan ini adalah sya'ar min sya'airillah, itu syiarun min sya'airillah. Satu syiar dari sekian banyak syiar. Sementara di sisi lain ada ayat yang mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, pertanda bahwa hatinya bertakwa. Jadi takwa kepada Allah itu indikasinya banyak. Salah satunya dia mau menyemarakan aktivitas masjid dengan syiar agama. Kajian itu bagian dari syair Allah. Hari ini kita akan membahas wahyu ilahi pertama untuk membaca yang tak kasat mata. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan surat Al-Alaq 5 ayat pertama sebagai surat pertama yang diyakini oleh para ulama, menunjukkan bahwa yang dibaca itu bukan manuskrip. Yang dibaca bukanlah tulisan, lembaran, artikel, tetapi ditekankan pada Sang Pencipta. Nah, seperti apa? Kita lanjutkan ya. Pembahasan yang lalu sudah dipaparkan bahwa pada 3 tahun pertama menjelang usia beliau 40 tahun, ada kegelisahan batin yang menguat, yang menyembul, yang keluar dari batin beliau melihat fenomena masyarakat. Walakin, nah gitu kira-kira. Tetapi kegelisahan itu menimbulkan kebuntuan. Walakin laisa baina yadai tariqun wadih wala manhajun muhaddad wala tariqun qasid yatma'innu ilahi wa yarda. Tapi beliau bingung bagaimana mengubah masyarakatnya. Jadi antara ingin mengubah, gelisah kenapa masyarakat seperti ini. Masya Allah. Jadi kuat sekali nih keinginannya, kegelisahannya. Nah, maka di sisi lain beliau bingung, apa yang mesti saya lakukan ya? Mungkin kalau pakai bahasa sekarang banyak kecek, bingung ya kudu kumaha. Karena tekanan mental yang kuat, keinginan yang kuat untuk mengubah sesuatu, tapi gimana ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Itulah yang digambarkan laisa baina yadaihi tariqun wadih. Jalannya itu buntu, stuck of thinking bahasa orang-orang kuliahannya. Pikirannya buntu, harus bagaimana? Kudu kumaha, kudu kasaha. Nah, di saat itulah Allah menurunkan ya. Jadi wadih, kejelasan jalan belum ketemu. Muhaddad, sistem yang tetap, yang tegas belum jelas. Jalan yang terang benderang yang menimbulkan ketenteraman juga belum mendapatkan. Jadi gimana? 3 tahun terus. Nah, sebulan sebelum turun semakin kuat kegelisahan itu ya. Sampai akhirnya qadarullah ya, bahwa menjelang 40 muncullah kegelisahan itu semakin intensif sehingga beliau senantiasa melakukan 3 ya, khalwat, uzlah, tahanus. Sunyi, sepi, sendiri. Mungkin ibu kenal ya. Selalu melakukan 3 itu. Uzlah, menyendiri dari keramaian. Khalwat, kalau
uzlah lebih mengucilkannya, kalau khalwat lebih menyepinya. Lalu melakukan tahanus. Tahanus itu pemikiran yang sangat dalam, tadi melihat fenomena masyarakat sambil mengolah pikiran, menganalisis apa yang mesti dilakukan. Analisisnya itu luar biasa kuat. Disitulah berjam-jam, berhari-hari beliau melakukan itu di gua yang kita kenal sekarang namanya Gua Hiro nantinya ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya disebutkan falamma kana Ramadan minas sannati tsalitsah min uzlatihi. Jadi pada setelah 3 tahun kurang lebih melakukan uzlah tadi, uzlah, khalwat, tahanus, akhirnya Masya Allah dengan kehendak Allah di Hira'in saat beliau berada di Gua Hiro, Sya Allah, kehendak Allah, atau kadang-kadang disebut juga qadarullah, takdir Allah, ayyufidha min rahmatihi, Allah mencurahkan rahmatnya. Di sini apa bentuknya? Kepada siapa? Ala ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Fa'akramahu, dengan dimuliakannya beliau menjadi nabi, menerima sebagai nabi atau mendapatkan nubuwah lewat anzala ilaihi Jibril bi ayatin minal Quran. Jibril menurunkan Al-Quran. Nah, di dalam beberapa riwayat itu kesepakatannya ya, bahwa Al-Baihaqi menyebut demikian, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seterusnya dalam Fathul Bari misalnya. Jadi kalau Bapak perhatikan, Sya Allah, Allah menginginkan. Jadi bukan Rasulullah SAW yang menginginkan beliau menjadi nabi. Ini kekeliruan yang besar di kalangan Yahudi. Kita tahu bahwa Bani Israel itu sangat kenal dengan tanda-tanda nabi terakhir. Tanda-tanda kenabian itu ada di kitab mereka yang nanti pada waktu yang lain kita perlihatkan. Sangat kenal, tetapi ketika kemudian yang menjadi nabi itu bukan dari kalangan mereka, muncullah dengki. Dalam Quran disebutnya dengan ungkapan baghyan. Mungkin kalau Bapak Ibu tilawah, terutama surat Al-Baqarah ya, lebih dari sekali kata baghyan itu disebut untuk menggambarkan kedengkian yang sangat kuat pada diri Yahudi, Bani Israel umumnya. Kenapa Muhammad yang dapat itu? Bukan salah seorang dari kami, itulah baghyan. Sehingga mereka membenci bukan saja Jibril yang menurut mereka salah alamat. Jadi Jibril itu salah alamat mengirimkan wahyunya. Jadi yang dibenci Jibrilnya sekaligus penerimanya Rasulullah SAW sampai hari ini, Pak. Makanya buta hatinya orang dengki itu seperti ini. Bahayanya dengki itu selalu membenci si penerima dan pengirim. Tapi dia tidak pernah mikir bagaimana meminta kepada yang memberinya, bukan pengirimnya. Contoh sederhana, Bu, pasti disebutnya bingung. Si A, si B, si C. C adalah tukang paket, B-nya penerima paket, A-nya yang dengki. C sebagai tukang paket sering sekali ngirim ke B. Paket, muncul. Paket, Bu, keluar. Hari itu 5 kali, besoknya 5 kali. Tiba-tiba A ngasih B, wae nunggunan, hari urang tara dikirim. Sekali waktu paket si A keluar, Pak, sini Pak, ada apa Bu? Kenapa sih B terus yang dikirim, lain saya? Ya saya emang iraha. Jaka sembung makan beteuy, teu nyambung euy. Tong nanyakeun ke saya, Bu, saya mah cuma tukang kirim. Kalau mau pemilik barang itu, oh gitunya. Jadi bukan membenci B si penerima, apalagi kemudian memarahi si C sebagai tukang kirim. Salah alamat, kalau mau mintalah kepada Allah. Nah,
Solusi itu ada di surat 432. 432 itu salah satu ayat yang berkaitan dengan larangan dengki. Apa kata Allah? Wala tatamannau, gak usah dengki, gak usah hasud, gak usah berhayal bahwa kenikmatan diterima oleh orang lain. Kenapa dia saja saya? Enggak. Sebab apa? Lin nisa'i mimmaktasabna, ada ayatnya. Lirrijali mimmaktasabu, bagi laki-laki apa mendapatkan balasan sesuai dengan ikhtiar. Begitu pula perempuan. Masing-masing intinya faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Seseorang sudah Allah berikan sesuatu atas yang lain. Jadi nggak usah dengki. Kalau kurang, fas'alullaha min fadli, minta kepada Allah segala karunia. Gitu. Jadi solusinya jelas, tidak usah membenci si penerima, tapi minta saja kepada pemiliknya. Jadi kembali ke sini, bahwa sya Allah, turunnya Al-Quran itu sya Allah, bukan sya'an nas, bukan kehendak manusia, bukan kehendak pribadi seseorang. Ya. Nah, banyak sekali nanti ayatnya sya Allah itu. Contoh lain adalah di surat Al-Baqarah. Jibril itu hanya pengirim, tetapi izinnya untuk menurunkan Allah. Itulah penegasannya biiznillah. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Allah menurunkan Al-Quran atas hatimu. Maka tadi saya awal katakan bahwa saat seseorang sulit berinteraksi dengan Al-Quran, patut diduga hatinya ada sesuatu yang menghalang. Karena Al-Quran itu turunnya ke dalam hati, bukan ke dalam akal. Kalau akalnya sudah mau dibimbing oleh hati, insya Allah akal dan hati akhirnya bersatu untuk mendalami, mempelajari Al-Quran. Nah, sepanjang itulah sekali tadi awal saya katakan, insya Allah kita akan dapati. Sebuah penelitian menyebut begini, Al-Quran itu setelah diteliti berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, secara manuskrip ya, ditelaah sedemikian rupa, kurang lebih kesimpulannya 8% isi Al-Quran berkaitan dengan syariat. Hanya 8% isi Quran yang berkaitan dengan syariat. Entah sholat, haji, zakat, saum, dan seterusnya, itu cuma 8% ayat dari 6.600 sekian, kalau kita ambil yang 600 ya. Yang kedua, 12% isi Al-Quran yang ribuan ayat tadi membahas, mengurai tentang sains dan teknologi. Nah, itu yang nanti kalau kita sudah banyak ayatnya yang turun, kita kaitkan bisa dengan teknologi yang mana sainsnya. Jadi 12%-nya sains dan teknologi. Langsung maupun tidak, psikologi ada, biologi ada, atau fisiologi ada, fisika ada, astronomi apalagi banyak. Tanaman pun, biologi tanaman juga ada. Disitulah menariknya. Jadi tetapi tetap hanya 12% kurang lebih. Nah, sisanya berapa? 80%. 80% itu berkaitan dengan spiritual and ethical guidance. Jadi berisi mengenai bimbingan hati, bimbingan rohani, memotivasi hati supaya tidak mudah ambruk, tidak mudah putus asa, tidak mudah overthinking terhadap sesuatu yang kita hadapi. Maka Al-Quran menyebut dirinya rahmat, sumber kasih sayang Allah. Sebagaimana di sini disebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada beliau sebagai bukti yufidhu min rahmatihi ala ahlil ardi. Jadi saking sayangnya Allah kepada hamba, Allah turunkan Quran. Oleh karena itulah dengan Quran setidaknya nanti kita kutip ya, surat Abasa berkaitan dengan kasus Abdullah bin Umi Maktum. Al-Quran itu mukarramah, marfu'ah, mutahharoh. Quran itu yang memuliakan. Quran itu yang meninggikan derajat.
Al-Quran itu yang mensucikan. Jadi saat seseorang berinteraksi tiap waktu ada kesempatan dan bahkan konsisten, maka otomatis mukarramah dia dapatkan, marfu'ah dia dapatkan, dan seterusnya. Hadis juga mengatakan begitu. Innallaha yarfa'u, sungguh Allah bisa yarfa'u, meninggikan bihadal kitab, dengan kitab ini Al-Quran. Aqwaman, kaum-kaum, banyak kaum dimuliakan, ditinggikan dengan Al-Quran, tapi juga wa yadha'u bihi akharin, tidak sedikit yang direndahkan dengan Quran. Itulah kalimatnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lanjutkan. Oleh Al-Mubarakfuri, dari riset yang dilakukan beliau, mengambil sebuah kesimpulan bahwa an nuhaddida dzalikal yaum bi annahu kana yaumul itsnain. Jadi dari telaah sedemikian rupa, maka beliau berkesimpulan bahwa Al-Qur'an Allah turunkan tepatnya pada 12 Ramadan, 21 Ramadan. Mungkin kita kenal dengan Nuzulul Quran. Jadi bukan 17 kalau penelaahan beliau ya. Penelitian beliau 21 Ramadan, hari Senin. Kalau dikaitkan dengan Masehi, 10 Agustus 610 Masehi. Artinya 610 Masehi itu adalah selama 600 tahun lebih belum ada kitab alias fatroh. Karena Injil sudah tidak ada. Manuskripnya juga sudah tidak ada, tidak terjaga. Lebih dari 600 tahun tidak ada nabi, risalah yang ada sudah banyak yang kotor oleh tangan-tangan Bani Israel yang kafir itu, sehingga praktis umatnya mengalami banyak persoalan. Nah, disinilah Quran turun. 600 tahun kurang lebih kosong. Sehingga 600 tahun itulah dalam bahasa Quran orang-orang ahli kitab tidak pernah berinteraksi dengan kitab aslinya. Dampaknya mengeras hatinya. Jadi nanti kita lihat ya. Dalam satu ayat di surat Al-Hadid dikatakan begini. Wala yakunu kalladzina, janganlah menjadi orang-orang utul kitab yang diberi kitab. Jangan menjadi seperti orang yang diberi kitab. Kenapa gitu? Mereka punya kitab, tetapi dalam jangka waktu yang lama, fatola alaihimul amad, dalam jangka waktu yang lama tidak pernah berinteraksi dengan kitab itu. Maka qasat qulubuhum, hati mereka mengeras. Nah, kalau Bani Israel hatinya mengeras karena jarang atau tidak sama sekali berinteraksi dengan kitabnya, umat Islam apa bedanya? Sama. Jika hati kita tidak berinteraksi dengan Quran, akan mengeras. Alasnya semakin kuat, ibadah juga sama. Justru dengan semakin sering berinteraksi, akan termotivasi. Tadi ayat 2 Al-Anfal. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Bahwa saat orang dibacakan ayat-ayat Allah, iman itu bertambah. Pasti. Apakah dibacakan atau membaca sendiri, yang penting harus ada. Gitu. Boleh ibu baca sendiri, bisa. Murotal orang lain dengerin juga boleh. Asal mengerti aja. Masalahnya ada ngerti, mata anak udah dibahas sekali waktu. Gitu. Kalau cuman mendengar saja tidak mengerti, sayang. Bukan jelek, bukan. Tetap ada nilai. Tetapi jauh lebih ideal ketika bisa mengerti, itu bisa menangis, Masya Allah, nikmatnya, dan seterusnya ya. Kayak kembali ke sini Pak Ibu. Jadi hari Senin tanggal 21 sebagai hari turunnya wahyu pertama. Nah, diperkirakan saat itu kalau menurut perhitungan Hijriah, usia beliau 40 tahunnya lebih 6 bulan, jadi menjelang 41 ya. Kalau menurut perhitungan Hijriah.
Sedangkan kalau menurut perhitungan Masehi belum genap 40. 39 tahun 3 bulan 22 hari. Jadi perbedaan waktu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana jarak antara Mekah, Masjidil Haram khususnya dengan Gua Hiro? Kira-kira ini gambarnya. Inilah Masjidil Haram. Ini Gua Hiro Jabal Nur. Jadi ketika kita ingin ke Jabal Nur bisa jalan kaki, bisa naik angkot. Kalau jalan kaki lumayan sih, sejam ada. Tapi enak loh sangat gitu. Jam-jam segini lah, jam 4 mungkin ya bisa kita jalan. Nanti naik lagi ke atas ya. Nah, saat kita berdiri di depan gua, maka yang tampak di depan mata adalah Masjidil Haram yang kemilau cahaya terang benderang. Itu indahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terkait dengan bagaimana proses turunnya, saya kutip riwayat Aisyah yang kemudian juga afirmasi oleh Syekh Al-Azami dalam sejarah tentang Quran, bahwa Al-Quran sebelum Al-Quran turun, itu yang kedua. Yang pertama itu beliau mengalami mimpi berulang. Mimpi berulang ditemui oleh seseorang yang tak dikenal, itu Jibril sebetulnya ya. Lalu menyampaikan bahwa beliau akan diangkat menjadi nabi. Barulah setelah beberapa kali diperkuat oleh kejadian di mana beliau di Gua Hiro dan menerima ayat Quran. Bagaimana prosesnya? Ini kira-kira ya. Disebutkan faja'ahul malak. Datanglah seorang malaikat. Di sini belum disebutkan namanya. Karena baru pertama kali. Faja'ahul malak faqal, lalu malaikat itu berkata, "Iqra." Baca. Fakultu, kata Rasul, aku menjawab, "Ma ana biqari." Saya nggak bisa baca. Ya memang beliau tidak bisa baca. Maka beliau menjawabnya, "Ma ana biqari." Saya nggak bisa baca. Ini menunjukkan bahwa baca yang dimaksud oleh beliau itu membaca tulisan manuskrip. Sementara di depan mata tidak ada manuskrip. Iqra, baca. Beda dengan di surat lain, Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Itu jelas ada manuskripnya. Ini hanya Iqra, baca. Fa'akhadani, dipeluk beliau, didekap sampai sangat kuat, membuat beliau sulit bernafas. Ungap, bahasa Turkinya ungap, turunan kidul gitu maksudnya. Ungap sedemikian rupa, sesak sekali karena didekap. Iqra ma'ana biqari, dilepaskan lagi. Summa arsalani, dilepaskan. Ini kan pasti gitu kan? Pasti ngos-ngosan. Karena antara bacalah dengan didekap itu luar biasa kuatnya. Lepas sekali. Lalu Fakol berkata lagi, Jibril itu, Iqra. Didekap lagi demikian kuat, sama ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Dilepaskan lagi. Dua. Nah, sampai akhirnya setelah 3 kali, nah ini yang ketiga. Jadi artinya kata-kata as-salisah atau as-sulus atau apa as-salas 3 kali itu dalam Islam menjadi konsep yang paten. 3. Talak berapa, Bu? 3. Ada nggak talak 7? Nggak ada gitu. Yang ada bintang 7. Talak 3. 3 kali segala sesuatu 3. Kalla saufa ta'lamun, di kata kalla di surat At-Takatsur berapa kali? 3. Mataknya talak tilu bukan talak 7. Talak tilu kan ungkapannya nyeri mual benang di ubaran gitu. Jadi 3 itu menggambarkan lebih. Sudah banyak, itu namanya konsep 3 ya. Jadi kembali ke sini bahwa setelah 3 kali menjawab dengan kalimat yang sama, maka dilengkapi oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam,
'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama menjadi tanda bahwa beliau resmi sebagai seorang rasul, seorang nabi. Nah, singkat kata begitu. Kemudian setelah beres beliau menerima wahyu, faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fuada. Beliau kembali ke rumah, pulang dengan rasa gemetar, rasa cemas, gelisah, takut sedemikian kuat. Tadi saya sudah mengalami apa? Siapa yang memeluk saya? Siapa? Itu ketakutannya luar biasa. Gemetar. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, maka beliau masuk ke rumah Khadijah. Dan memang rumah beliau bukan rumah tempat kelahiran beliau, melainkan rumah yang ditempati itu adalah rumah bersama istri beliau, yang tidak jauh dengan Masjidil Haram. Masuklah ke situ. Faqala, lalu berkata kepada Khadijah, "Zammiluni, tolong selimuti saya." Tolong selimuti, Bu, selimuti. Kedinginan menggigil. Jadi dingin fisiknya, hatinya gelisah sedemikian rupa. Ketakutan tentang apa yang akan terjadi nanti kalau ini benar-benar saya alami gitu. Lalu fazammiluhu, sebagai istri yang baik, yang solehah, diselimuti. Bayangan Pak, kalau kita sedang begitu langsung istrinya tangannya di pinggang. Gimana? Di luar menggigil, mata kena ulin, wah eta. Kebayang nggak Bu? Terjadi cekcok mah pasti. Karena orang sedang begitu, ya, sedang cemas, ketakutan secara mental, ngedrop, tiba-tiba ditambah dengan misalnya sikap yang tak bersahabat, pasti muncul masalah, reaksi di situ. Tapi begitulah lembutnya Khadijah. Tahu. Nanti ada kalimat berikutnya ya. Hatta zahaba anhu raw, maka hilanglah kecemasan itu. Ketakutan itu, kesedihan itu mulai reda. Nah, barulah setelah. Nah, ini kan pelajaran juga ya. Setelah reda, kemudian beliau enak diajak bicara, baru beliau berkata, faqala li Khadijah, berkatalah, "Mali, ada apa dengan saya Khadijah? Kenapa gitu ya?" Wa akhbaru hal khabar. Beliau menerangkan dengan rinci kejadian demi kejadian yang dialami selama di Gua Hiro itu. Dengan sangat rinci. Lalu beliau berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi." Saya takut dengan diri saya. Apa ini yang terjadi? Karena peristiwa itu menakutkan sekali. Saya membawa beban begini begitu. Apa-apa gitu. Itu kira-kira ya. Jadi ungkapan laqad khasyitu ala nafsi menunjukkan rasa takut yang sangat kuat tentang yang akan terjadi. Nah, di sini para Bapak Ibu, takut itu sering disebut dalam Quran dengan 2 istilah yang sering disebut ya. Yang pertama khosyah, yang kedua khauf. Jadi khosyah dan khauf itu rasa takut yang sering disebut. Tetapi di sisi lain, nanti akan banyak tuh Bapak Ibu dapatkan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kan banyak. Bahwa tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Siapa mereka? Amanu wa amilus sholihat. Jadi bagi orang yang beriman dan menjaga amal soleh, takut itu bisa hilang, sedih itu bisa hilang. Maka yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana tadi kita menguatkan rasa interaksi dengan Quran sehingga gelisah, takut itu bisa berkurang. Kalau perlu bisa hilang. Sebab manusia itu makhluk spiritual. The human is spiritual being. Ketika ruhaninya kuat, itu otomatis jasmani mengikuti. Itu konsep Islam ya, ruhani, makhluk ruhani. Saya kira Bapak Ibu pernah dengar ayat hadisnya ya, bahwa dalam sebuah hadis kan, di dalam hati itu ada al-mudghah, ada segumpal daging kan. Kalau dagingnya bagus, kata beliau, solaha, ya sudah, akan solahat seluruh tubuhnya. Begitu pula sebaliknya. Kalau daging itu fasadat,
maka otomatis rusak juga. Nah, ala wahiya al-qalb, ingat daging yang dimaksud adalah hati, al-mudghah itu al-qalbu. Maka Islam memandang penting tindakan yang disebut dengan tarbiyatul qalbi, pendidikan hati lewat taklim. Itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah peristiwa itu, Khadijah radhiyallahu an langsung memotivasi beliau dengan kata-kata menolak anggapan bahwa beliau akan mengalami celaka. Qalat Khadijah, kalla, tidak mungkin ya, tidak mungkin. Karena tadi kan beliau bilang, saya takut ya Khadijah, nanti saya akan mengalami begini-begini. Maka Khadijah langsung mengatakan, kalla, tidak. Tidak mungkin. Wallahi, demi Allah tidak mungkin. Ma yukhzikallahu abadan, tidak mungkin Allah akan membuatmu sedih selamanya, tidak. Innaka, sebab engkau orang yang rajin membangun silaturahim, mau membawa atau memikul beban orang yang sedang kesusahan, membantu orang lain, memuliakan tamu, membantu orang yang menegakkan kebenaran atau melakukan kebaikan. Tidak mungkin. Jadi bagaimana bisa Allah akan menganiayamu sementara engkau selalu berbuat baik. Ini sebuah ungkapan yang menunjukkan empati sangat dalam yang tadi saya katakan di depan. Nah, di sisi lain Bapak Ibu, Khadijah radhiyallahu anha itu cerdas. Tahu diri beliau tidak mengerti apa yang dialami oleh beliau. Ya Mas Hari, saya nggak ngerti ya. Tapi bisa memberi rekomendasi. Nah itu. Artinya beliau tahu bahwa saya nggak ngerti masalah ini, tidak tahu. Tapi langsung ingat ada orang yang mengerti, maka diberikanlah rekomendasi. Bagi saya ini tindakan orang tua yang bijak. Coba bayangkan Bu. Kalau seorang ayah diminta misalnya oleh anaknya, Pak, ya, ada nggak ngerti ya kayak ginian PR-nya. Sementara ayahnya nggak bijak. Kamu nanya ke ayah yang juga nggak ngerti, mana sih? Dimarahi. Tapi nggak memberi rekomendasi. Kalau yang bijak pasti, masalah ini ayah nggak ngerti ya. Tapi sebentar. Ada tetangga yang ngerti. Yuk coba kita tanya ke sana. Nah itu bijak namanya. Tidak tahu apa materi atau substansi yang ditanyakan, tapi langsung memberi rekomendasi dengan bijaknya. Coba kita tanya ke Pak Fulan ya, siapa tahu beliau bisa. Yuk, diantar, itu yang dimaksud. Khadijah radhiyallahu anha melakukan tindakan itu. Beliau tahu diri, saya nggak ngerti kejadian seperti ini itu apa. Tapi ada orang yang tahu. Nah itu makanya beliau kemudian ingat dengan Waraqah bin Naufal, anak pamannya. Ya sudah ya, kita ke sana. Hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal bin Asad Abdul Uzza dan seterusnya, anak dari paman beliau. Di depan Waraqah, siapa Waraqah? Di sini Waraqah itu pakar atau intelek yang mengerti Injil, mengerti Taurat, mengerti kitab-kitab sebelumnya. Masya Allah, tentu dengan kehendak Allah. Tetapi buta. Jadi sudah tua, buta, tapi paham betul kitab Injil dan Taurat. Maka ketika beliau datang ke sana, sampaikanlah, lebih bagus lagi nih Bapak Ibu. Khadijah radhiyallahu anha mirip semacam MC ya. MC yang baik itu kan sebatas pengantar, prolog. Nah, posisi Khadijah mirip begitu. Maka ketika datang di sana, faqalat lahu Khadijah, berkatalah Khadijah radhiyallahu anha kepada Waraqah, ya ibnu ammi, wahai anak pamanku ini, tolong dengarkan, anak dari saudaramu akan bicara karena mengalami sesuatu peristiwa. Nah, yang menceritakan itu Rasulullah SAW sendiri, bukan Khadijah yang ngomong panjang terus Waraqahnya menjelaskan, bukan. Kenapa?
biarkan orang yang mengalami sendiri. Nah, itu kan indahnya tuh. Biarkan orang yang mengalami sendiri. Maka beliau kemudian menuturkan. Nah, di sini Bapak Ibu akan kita ambil peristiwa berikutnya. Bagaimana respon, bukan respon ya, respon. Bagaimana respon Warokoh terhadap cerita Rasulullah SAW yang lengkap, detil, ditampung, didengar. Apa responnya? Apa pembelaan Warokoh terhadap beliau ini? Itu menarik. Meskipun nanti Warokoh tidak sampai hidup lama, tapi dari sisi kalimatnya sudah memuat ungkapan bahwa beliau beriman. Seperti apa? Insya Allah kita lanjutkan kembali. Nah, inilah gambaran gua. Jadi kalau kita seperti tadi ya, ini kan gua nih, ini gua Sur. Jadi kalau kita gua Sur, gua Hiro. Jadi kalau kita berdiri di sini, maka ketika berdiri sampai sini itu kelihatan Masjidil Haram. Cuman sebelum masuk ke situ lewat celak yang agak sedikit sulit ya, nggak sulit sih, cuman muter-muter aja karena ada semacam stalagmit ya yang bisa menghalang, kepala bisa terbentur kalau tidak hati-hati. Baik Bapak Ibu, itu sampai pada ke penjelasan Rasulullah SAW tentang peristiwa yang beliau alami. Nah, kemudian jawaban tentang Warokoh nanti kita menyusul kemudian ya. Sekarang kita ambil dulu apa saja nilai pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Satu, menjelang ukhuwah Rasulullah SAW melakukan khalwat, uzlah, dan tahadus untuk menemukan solusi tadi. Khalwat dari sisi menyendiri, uzlah dari sisi menyepi. Jadi antara uzlah dan khalwat ada sisi perbedaan tapi ada sisi persamaan. Adapun tahanus itu menunjukkan aktivitas penelaahan, pengembangan pikiran sambil terus memohon menemukan solusi. Nah, dalam konteks kekinian kita coba kutip bagaimana pandangan Syekh Ramadan Al-Muti. Kata beliau, keislaman seorang muslim tidak akan sempurna meskipun ia telah menghiasi diri dengan berbagai ibadah sebelum melakukan kegiatan khalwat, uzlah, tahannus selama beberapa waktu dalam hidupnya. Katakanlah Ramadan ada iktikaf, itu sama dengan khalwat, uzlah, tahannus. Atau dalam keseharian kita sholat tahajud, sholat malam itu bisa juga masuk kategori metode uzlah. Ya meskipun nggak lama Bu ya, 2-3 jam, tapi kalau kita betul intensif itu enak. Jam 3 atau setengah 3 kita sudah bangun, ibadah, hening gitu. Nah itu namanya uzlah. Setelah selesai kita diam sambil berzikir, bertafakur, atau juga bisa sebelum tidur. Mungkin sebelum tidur bisa kita lakukan entah sholat dulu, 2 rakaat, sebelum wudhu kalau sebelum wudhunya ya. Terus kita diam sambil berzikir beberapa waktu, lalu kita melakukan tracing tuh. Dalam sehari itu jam berapa kemarin bangun, terus tidur lagi berputar kurang lebih 24 jam aktivitas apa saja seharian. Kalau menurut penelitian, orang yang terbiasa melakukan tracing seperti itu akan memberi kekuatan hati mentalnya sekaligus ada semangat untuk memperbaiki diri karena dalam sehari itu di mana kurangnya, itu namanya semangat islah. Nah itu lewat khalwat, uzlah, tahannus. Meskipun cuma beberapa menit ya, dalam sehari beberapa jam lewat qiyamul lail. Dalam ada lagi metode waktu yang lain disempatkan. Jadi tujuannya menghisab diri dan merasakan pengawasan Allah. Merasakan pengawasan Allah. Kenapa kuatnya iman seseorang? Antara lain dari sini.
Yang kedua, merasakan fenomena alam berikut bukti-bukti keagungan. Kenapa? Karena salah satu yang biasa Rasulullah SAW lakukan adalah setelah bangun malam, beliau keluar. Ini riwayat Abdullah bin Abbas. Beliau keluar, kemudian melihat alam. Pandangannya ke langit sambil membaca beberapa ayat dari surat Al-Imran yang terakhir itu. Sampai habis 190 sampai 200. Inna fi khalqis samawati. Sambil melihat gitu. Melihat bintang. Keluar dulu sebelum sholat ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar dan seterusnya. Beres baru masuk lagi. Nah, itu untuk menggambar bahwa beliau berinteraksi dengan alam semesta. Melihat langit, melihat bintang. Masya Allah. Itu akan menguat ya. Itulah gambarannya. Jadi terkait dengan tadi. Maka sesungguhnya, kata Ramadan Al-Muti, Al-Maghfurlah, dalam jiwa manusia terdapat kerusakan. Setiap waktu kita terjadi kerusakan. Kerusakan mental, kerusakan hati tentang rasa. Dalam jiwa manusia pasti terdapat kerusakan yang hanya dapat diobati melalui khalwat, uzlah, tahanus. Dari keramaian, ya barang beberapa menit. Sebab apa? Nah, melalui cara itu berbagai penyakit hati yang amrodul qulub ya, yang bisa merusak tadi akan sedikit demi sedikit sirna. Akan tumbuhlah nanti kenyamanan. Kibir yang tadi sudah sebutkan ya. Dalam riwayat an Sauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah SAW bersabda, man faraq ruhul jasada. Siapa yang ketika ruh keluar dari jasadnya alias meninggal. Jadi siapa yang meninggal, singkatnya gitu. Wa huwa bariun, sedangkan dia terlepas, terbebas atau bersih dari salat 3 perkara. Jadi siapa yang meninggal, 3 perkara ini tidak ada padanya, masuk surga. Apa saja yang terbebas itu? 1, kibir, sombong tadi. Kedua, ad-dain, utang. Ketiga, gulul, korupsi. Gulul itu khianat dalam hal harta. Contohnya sudah saya sampaikan ya. Antara lain begini, Bu. Dalam sebuah riwayat Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa ada seseorang yang mati syahid di medan Uhud. Mungkin pada waktunya kita perlihatkan ini ya. Orang ini mati dalam perang Uhud. Lalu saudara-saudaranya dengan penuh kebanggaan keliling. Fulanun syahidun, fulanun syahidun. Saudaranya yang lain itu bangga. Fulan mati syahid, fulan mati syahid. Sampai di dekat Rasul. Tapi oleh beliau dikatakan, la, tidak. Huwa finnar, dia masuk neraka. Kok bisa? Ya Rasulullah, bagaimana bisa dia masuk neraka? Dia ikut bersamamu di Uhud dan mati di sana. Ya, tetapi dia mencuri sebelum itu. Mencuri mantel, bagian dari gonima. Bayangkan, mengambil mantel saja, apalagi yang triliunan kan? Apalagi miliaran. Di Indonesia sekarang korupsinya bukan ratusan juta, Bu. Sudah M. Sudah bukan M lagi sekarang. Sudah T. Nah, naik tuh. Tadinya cuma jutaan, berubah jadi miliaran, berubah jadi triliunan. Urma anggar M, miliaran gitu. Meniliur gitu. Bedanya ya. Jadi kalau batur mas miliar, orang mah sami liar. Itu perbedaannya. Jadi di sini 3 hal yang harus kita bebaskan supaya dakhalal jannah. Pertanyaannya adalah terkait dengan utang. Siapa yang membayar utang? Kita kan sudah meninggal. Nah, ahli warisnya kalau ngerti. Kalau enggak, pasean nu aya utangnya lupa. Karena faktanya begitu. Utang orang tuanya lupa dikeluarkan dari harta miliknya. Karena anak-anaknya bertengkar terus bertahun-tahun nggak beres-beres. Masya Allah. Sementara hadis mengatakan,
Nafsul mu'minu mu'allaqatun bidainin. Jiwa seorang mukmin itu tertahan, belum merasakan nikmatnya amal ibadah yang bersangkutan oleh hutangnya hatta yuqdu anhu, sampai lunas. Jadi kasus yang sering saya dapatkan mungkin tiga pekan yang lalu itu sama, pembagian waris lumayan sih asetnya ya, tapi kemudian dua anak perempuannya ridho mengikuti aturan agama, anak laki-lakinya sebaliknya rakus, masya Allah. Itu kadang-kadang terbalik-balik, kadang-kadang anak perempuannya yang protes, kenapa sih dibedakan? Yang ini malah sebaliknya, saya ngikutin Al-Quran saja Pak, ya udah selesai. Anak laki-lakinya sebaliknya. Itu hati-hati anak-anak kita juga. Bukan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Kecuali kalau kita paparkan dengan baik, insya Allah aman. Aman kalau kita betul-betul mereka paham. Abdi mangiringan laku masaya nawe. Bagaimana baiknya menurut Quran, insya Allah. Tapi kalau begitu itu pasti ada unsur rakusnya. Sehingga tadi dain utang orang tua sampai lupa nggak diurus. Ada di tempat lain Bu, sudah 15 tahun nggak dibayar-bayar utangnya, padahal asetnya miliaran. Kan aneh kan? Kenapa? Ya karena ntar aja lah, duitnya dipakai untuk usaha, bolak-balik kan terus gitu. Ya Allah, ini aneh gitu. Itu kira-kira ya. Jadi kembali ke sini, tiga hal ini yang mesti kita hilangkan. Yang kedua, Allah menurunkan rahmatnya yang abadi, yang terjaga dari intervensi makhluk, yaitu Al-Quran. Tidak saja sebagai tanda nubuah bagi Rasulullah SAW, tapi juga menjadi sumber pedoman bagi beliau dan seluruh umat, bahkan rahmat tadi. Nah, kalimat yang tadi disebutkan bahwa sya'allahu ayyufidha min rahmatihi ala ahlil ardi adalah fakta. Bahwa salah satu bukti cinta rahmat Allah kepada hambanya manusia secara khusus di bumi adalah turunnya Al-Quran. Oleh karena itu Al-Baqarah menyebutnya Quran itu yang menurunkan memang Jibril, tetapi yang menerima adalah qalbika, hati hamba Rasulullah SAW dan juga kita. Biiznillah, atas izin Allah. Jadi kata kalimat qalbika ini nih Bu, Pak, atas hati. Maka kembali ke yang tadi tuh, kalau ada kibir, kalau ada malas, kalau ada malu, akan sulit hati itu dimasuki oleh Quran, atau hati akan sulit menerima Al-Quran. Bagaimana proses turunnya? Seperti ini. Saya mengambil pendapat yang berpandangan bahwa Al-Quran turun 2 kali. Inzal tadi dikatakannya, anzalnahu tanzilan. Satu dari Allah kepada Jibril alaihissalam. Ini yang disebut jumlatan wahidah. Meskipun ada pandangan yang 3 ya, saya ambil yang 2. Allah menurunkan ke Jibril itu jumlatan wahidah, sekaligus. Jadi kalau 6.000 sekian ratus langsung cek sekaligus satu kali waktu dari Allah ke Jibril. Nanti dari Jibril ke Rasulullah SAW baru inzal berurutan atau bertahap ya. Nah, bertahapnya itulah yang berlangsung puluhan tahun. Terkadang 5, terkadang 7, terkadang lebih dan seterusnya yang nanti kita bahas lanjutannya. Nah, dari Rasulullah SAW wajib beliau menyampaikannya kepada hamba Allah alias manusia. Harus itu. Nah, makanya beliau dengan ayat itu bertugas atau berperan melakukan 3 hal. 1, yatslu alaihim ayatihi. Beliau membacakan, melantunkan, nanti sahabat mendengar, menyimak, lalu menghafal. Beliau sendiri belajar dari Jibril.
Jibril yang membaca, beliau mendengar, lalu mengulang. Setelah masuk, nah ini para ibu bapak, ketika Jibril membacakan, sanuqri'uka falatansa, maka beliau nggak akan lupa. Kalau kita kan sebaliknya ya. Kalau Rasul mah hese ingat, dibalik ya. Kalau Rasul hese poho gancang ingat. Mun orang hese ingat gancang poho, itu bedanya. Jadi sanuqri'uka falatansa, itu Allah memberi jaminan beliau. Jadi beliau dengar dari Jibril, lalu beliau ulang dan membaca. Nanti kita lihat apa yang lain ya. Kemudian yang kedua, yuzakihi, membersihkan batin. Apa? Dari syirik kepada tauhid. Karena ini paling awal. Yang dimaksud dengan yuzakihim itu lebih ditekankan pada menghilangkan mental syiriknya. Diajak kepada tauhid lewat Quran dan hadis. Dan yang ketiga adalah mengajari atau mengajarkan makna-makna yang ada di dalam Quran. Isinya apa? Berikut hikmah. Hikmah itu sunnahnya. Jadi inilah periwayatan yang benar prosesnya. Dari Allah ke Jibril, dari Jibril ke Rasulullah SAW, dan dari beliau disebarkan kepada umat. Kalian baca, beliau membaca, mereka mendengar, langsung hafal para sahabat, sesama mereka saling menyampaikan. Jadi prosesnya seperti itu. Bukan seperti ini. Kalau menurut Nasir Hamid Abu Zaid, Al-Quran itu produk manusia. Jadi kalau diibaratkan begini, kalau saya gambarkan ya, menurut Nasir Abu Zaid, Quran itu proposal yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tadi yang disepakati ulama Allah, Jibril, Rasulullah SAW, kalau pandangan Nasir Abu Zaid, Nasir Hamid ini adalah beliau mikir dulu, lalu nulis. Itu kira-kira setelah dapat nulis langsung setor, ya Allah ini karangan saya, tolong di ACC. Itu makanya di sini pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid disebut murtad. Sebab dia mengingkari begitu banyak Al-Quran yang menerangkan anzalna, kami turunkan. Jadi Quran bukan hasil pemikiran orang, tapi kalamullah tadi ya. Yang kedua, yang ketiga, Allah menurunkan 5 ayat pertama dari Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi ya. Nah, untuk apa? Membangun kesadaran. Kalau dirangkum, nah seperti ini. Ada 2 kesadaran penting yang dibangun lewat surat Al-Alaq. 1, kesadaran Rabbaniyah. Kesadaran adanya pencipta, kesadaran adanya pengajar, kesadaran adanya pemberi karunia berupa ilmu. Yang pertama, Rabbukal khalaq, itu kesadaran adanya pencipta. Yang dibangun pertama kali oleh Allah dalam tubuh kita, dalam memori kita adalah sadari kita hidup adanya pencipta, bukan hidup oleh diri sendiri. Yang kedua, Rabbukal akram, membangun kesadaran bahwa Allah memberi rahmatnya kepada hambanya lewat proses pembelajaran. Itu tentang akram. Kemudian kesadaran insania, yakni pertama kesadaran bahwa kita ini berbahan baku, yaitu anak, yang lebih rinci nanti pada ayat lain. Yang kedua, bahwa hidup manusia itu tubuh manusia bukan ditentukan oleh bahan baku, tapi oleh non bahan baku bernama mental. Makanya derajat manusia bukan bergantung pada materinya, tapi bergantung pada lam ya'lam, apa yang dia ketahui. Apakah dia melakukan proses menjadi tahu atau tidak. Itu 2 kesadaran. Nah, inilah yang mestinya kita kembangkan ya. Bahwa 2 kesadaran ini menjadi pijakan kita untuk memainkan peran sebagai hamba dan sebagai khalifah. Yang keempat, yang terakhir, pintu gerbang melakukan how to know,
Bagaimana kita menjadi tahu adalah ikra, membaca. Tetapi yang kita baca bukan semata-mata manuskrip tadi, melainkan membaca kondisional, membaca lingkungan, membaca keadaan untuk menemukan jawaban atau solusi apa yang mesti kita lakukan. Dengan ikra tadi, sekali lagi berbeda antara surat Al-Alaq ini kalimatnya dengan surat Al-Isra. Kalau di surat Al-Isra kalimatnya gini, Pak. Ikra kitabak, bacalah kitabmu, itu jelas. Kalau Al-Alaq nggak ada yang dibaca. Ikra langsung bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perbedaannya, ya. Jadi kebiasaan membaca atau reading habit akan mengokohkan pemahaman kita terhadap sesuatu. Kemampuan menganalisisnya menjadi lebih. Kalau dikaitkan dengan misalnya keilmuan, pengembangan keilmuan seperti ini, Pak. Ada data, ada proses, ya. Ujungnya adalah wisdom. Orang yang knowledge-nya kuat akan menjadi wisdom-nya lebih kuat juga. Tapi semakin kurang wisdom-nya, semakin kurang knowledge-nya akan berdampak pada wisdom-nya, kebijakannya. Sebab apa? Tadi saya bilang di awal, Al-Quran itu saling terkait, saling menafsirkan. Kalau satu ayat diabaikan dari ayat yang lain, padahal boleh jadi ada hubungan, maka hasil atau kesimpulan yang kita ambil pasti bermasalah. Alias ada yang kurang. Maka kita diajak terus untuk mengembangkan pikiran lewat pembelajaran. Syekh Ibnu Athaillah berpendapat begini, al-fikratu sirajul qalbi, berpikir itu menjadi lentera hati. Fa iza zahabat fala idha'atalah, ketika berpikirnya berhenti, maka lenteranya pun mati. Ketika lentera hatinya mati, hidup akan gelap. Maka al-fikratu sairul qalbi, berpikir itu menjadi penerang. Tidak mau harus melakukan itu. Terakhir adalah menyangkut yang tadi sama, patient people process. Spektrum ilmu itu seperti ini. Passion itu menggambarkan ada motivasi yang kuat, ada nilai yang bisa kita ambil di sini. Setiap pribadi mukmin mestinya belajar untuk menjadi passion, menjadi pribadi yang senantiasa terdorong supaya pas skill, terampil. Makanya tadi sebisa mungkin Al-Quran harus terampil dulu, terampil bacanya dulu, tanpa mengabaikan arti. Sebab membaca itu menjadi bagian penting. Kalau cuma memahami isinya tanpa ada tilawah kurang lengkap. Jadi harus terampil juga. Minimal untuk diri sendiri, ya. Penelitian saya kira juga pernah ada tuh, Pak. Orang yang terbiasa tilawah Quran dengan bersuara, itu bukan saja menenteramkan hati, tapi juga memberi gelombang-gelombang kejut untuk otaknya. Jadi penting sekali bersuara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya minimal diri. Jadi jangan membaca Quran seperti ikan koi di akuarium. Nggak ada suara gitu. Bersuaralah. Minimal diri sendiri yang mendengar gitu. Nggak usah juga keras-keras supaya orang lain mendengar. Enggak. Bersuara. Itu yang disebut dengan suara gitu. Ada suaranya, ya. Nah, nanti munculnya apa? Adaptabilitas. Kemampuan beradaptasi dengan sesuatu itu karena aspek keilmuan tadi. Terakhir adalah ini, mangga Bapak Ibu putuskan. Orang yang biasa lebih menyukai hiburan. Sedangkan orang yang luar biasa lebih menyukai ilmu dan pendidikan. Ibu pilih yang mana? Luar biasa, biasa, atau biasa di luar? Biasa, luar biasa, atau biasa di luar? Biasa di luar kali ya. Itu pilihan kita. Kalau yang luar biasa, ayo sama-sama. Cintai ilmu, cintai pendidikan, itulah yang insya Allah akan memberi kita tadi mukarramah, marfu'ah, mutahharah.
Demikian Bapak Ibu pembahasan masih 5 ayat pertama atau surat pertama dari Al-Quran, yakni 5 ayat dari Al-Alaq yang sudah kita bahas, meskipun singkat tadi ya, setidaknya bisa memberi, oh begini ya ternyata ayat prosesnya. Nah, lantas surat apa yang berikutnya turun? Kita akan lanjutkan kembali. Barakallahu li wa lakum. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.